Japri ke Mbak Ica yang akhirnya terpaksa harus melakukan klarifikasi. Sebenarnya dari Mbak Ica dan keluarga awalnya tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi memang demi ketenangan keluarga Mbak Ica, suami dan anak-anak juga keluarga besar, jadi memang diperlukan klarifikasi ya. Karena yang kita tahu kasus ini adalah terkait tuduhan santet. Sedangkan negara kita Indonesia ini kan negara mayoritas Islam ya. Jadi santet itu suatu hal yang tidak dibenarkan dalam Islam juga. Apalagi kita tahu keluarga Mbak Ica adalah keluarga Muslim yang tahulah posisi bahwa santet itu sebenarnya haram dan memang tidak boleh. Jadi terkait hal ini Mbak Ica akan membacakan press release yang sudah dibuat. Kita simak ya. Silakan Mbak Ica. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk almarhumah Stevi Agnesia. Semoga husnul khatimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mengakui bahwa dulu pernah terjadi perselisihan dengan almarhum Stevi Agnesia dikarenakan kesalahpahaman dan berlanjut terus-menerus. Namun tidak ada sama sekali terfikir sedikit pun oleh saya untuk mencelakai apalagi menggunakan ilmu santet, ilmu hitam santet. Santet adalah perbuatan dosa besar yang tergolong perbuatan musyrik yang diancam jadi penghuni neraka jahanam yang kekal. Jadi saya sebagai muslim yang lahir dari keluarga yang baik-baik tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut. Qadarullah, sakitnya almarhum Stevi Agnesia sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya dan keluarga saya. Bahkan pada tanggal 4 Oktober 2023, saya dan suami saya sudah bertemu dengan suami almarhumah Stevi Agnesia untuk bersumpah Al-Quran. Pada saat itu di depan suami almarhum Stevi Agnesia, saya dalam keadaan hamil, sudah bersumpah Al-Quran, tidak melakukan hal-hal seperti yang dilakukan. Seperti yang diberitakan, Kami bersama-sama saling berbaikan dan saling memaafkan atas semua perselisihan yang pernah terjadi. Postingan santet pun yang ada di media Instagram telah dihapus oleh almarhumah Stevi Agnesia. Namun memang postingan di media TikTok belum dihapus sehingga membuat berita ini menjadi viral dan mulai sangat mengganggu saya dan keluarga saya. Saya melakukan klarifikasi ini karena saya memikirkan kehidupan anak-anak saya yang masih sekolah dan juga masih memiliki masa depan. Saya tidak mau anak-anak saya dicap punya ibu sebagai pembunuh, saya juga punya suami. Saya tidak mau suami saya dicap punya istri pembunuh. Dan saya juga punya orang tua, saya tidak mau orang tua saya dicap punya anak pembunuh. Dengan segala kerendahan hati saya, memohon kepada para pihak untuk tidak melanjutkan fitnah ini. Almarhum Stevi Agnesia meninggal di hari yang baik, di bulan suci Ramadan, insya Allah beliau husnul khotimah. Semoga dilancarkan jalannya dan diterima iman Islamnya. Amin Allahumma amin. Sekian klarifikasi dari saya, atas perhatiannya para pihak saya ucapkan terima kasih. Jadi kembali kan tadi dari awal saya bilang ya, awalnya Mbak Ica dan keluarga memang tidak mau memperpanjang masalah ini. Sudah meninggal buat apa ya? Ya sudahlah, toh kan sudah sebenarnya di antara mereka sudah tidak ada masalah lagi. Cuma kan tahu lah ya, Indonesia, netizen Indonesia nomor 1 loh di dunia kan. Nah itu sangat mengganggu kehidupan Mbak Ica. Ya di DM, ya di tag gitu kan. Bahkan disebut langsung namanya di sosial media, itu kan juga sangat mengganggu. Kebayang nggak, jejak digital itu tuh akan selalu ada. Jadi kalau tidak ada klarifikasi, orang akan berpikir bahwa yang selama ini dituduhkan ke klien saya itu benar gitu. Nah makanya kita butuhkan klarifikasi saat ini. Kenapa baru sekarang ya? Pertama itu tadi, masih dalam keadaan berduka ya. Kita masih dalam keadaan berduka, keluarga almarhumah juga masih berduka. Kita menghargai keluarga almarhumah juga. Dan memang awal kami tidak mau memperpanjang masalah ini, tapi makin lama ya, itu tag di sosmed, Instagram, Facebook itu sangat luar biasa dan membuat shock Mbak Ica. Sempat dianya, kok sampai seperti ini ya hujatannya. Padahal kan saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Makanya dibutuhkan klarifikasi. Kalau ditanya kenapa baru sekarang, itu tadi, karena sudah sangat-sangat mengganggu. Kalau tidak mengganggu tidak akan ada klarifikasi hari ini. Tadi kan udah dijawab, kenapa tidak disebutkan nama, karena kan Mbak Ica-nya di tag. Udah di tag kan, namanya langsung. Udah terpampang nyata juga ya. Kalian mukanya pasti juga ya, iya. Muka saya, nama saya terpampang nyata di medsos gitu dan sangat mengganggu sekali gitu. Karena memang dari tahun lalu saya sudah bersumpah di depan suami almarhum gitu. Pada tanggal 5 Oktober ya sayang ya. 4 Oktober kita sudah bertemu, saya sudah sumpah Al-Quran. Di saat itu saya sebelum lahiran, pada saat hamil 8 bulan, mau jalan 9 bulan ya. Itu saya sudah bersumpah Al-Quran pada saat itu. Postingan yang Jumat Berkah. Nah, saya di situ tidak terpikirkan ya, karena saya tidak merasa gitu, dan saya tiap Jumat itu kan pasti sering berbagi gitu setiap Jumat. Jadi saya sama sekali nggak kepikiran sampai situ gitu. Jadi itu memang kegiatan rutin Kegiatan Mbak rutin Ica. ya.
kebetulan teman-teman juga menitipkan nah itu juga dia. gitu. Jadi memang bukan cuma Mbak Ica, memang dari awal memang donasi sudah ini ya Donasi Mbak sudah, ya. iya. Jadi itu memang kegiatan rutin. Jadi kalau dibilang wah Mbak Ica sampai Jumat berkah gara-gara itu meninggal gitu kan, itu Iya. nggak seperti itu gitu ya. Jadi itu memang kegiatan rutin Mbak Ica yang kebetulan ya at that time itu almarhumah nggak ada. Jadi itu sekali lagi tidak ada maksud apapun, itu memang hanya kegiatan rutin. Terjadi kesalahpahaman yang terus menerus. Untuk masalah yang lalu-lalu, yang sudah berlalu, saya tidak mau membahas lagi karena juga orangnya sudah tidak ada gitu. Kayaknya saya tidak mau lagi membahas. Intinya pernah Lebih ada lanjut. permasalahan di antara dua sahabat, itu aja. Setiap orang juga pasti punya masalah. Saya punya masalah dengan sahabat saya, kemudian akhirnya baikan lagi, kan itu hal yang lumrah ya. Itu aja sih. Aduh, suami saya sampai geleng-geleng loh, ya Allah sayang, ini berita kamu digoreng-goreng, kenal aja enggak gitu loh, sama almarhum Olga, terus Jupe juga, Jupe ya, itu Masya Allah sih, saya nggak kenal sama sekali gitu, sampai kaget juga ada berita kayak gitu. Buktikan kalau memang itu benar, ya, buktikan. Itu Saya kalau sampai nyebut 10 itu kan luar biasa gitu. Sudah pernah juga ya sayang ya, kita berbicara ya, maksudnya dibuktikan aja gitu, dibuktikan. Banyak bener ya, jangan keterlaluan lah gitu kan. Beca kan punya anak kecil juga gitu, punya orang tua, punya suami, itu kan keluarga ya. Ini kan efeknya cuma bukan ke Beca aja, tapi ini efek dominonya tuh kemana-mana. Tolong ya kepada para pihak ya, sudahlah, jangan didramatisir lagi, jangan diperpanjang masalah ini. Toh sebenarnya hubungan Mbak Ica dengan almarhumah itu sudah baik-baik saja ya. Sebelum meninggal. Sebelum almarhumah meninggal itu hubungan sudah baik-baik saja, saya tegaskan ya. Sejak Oktober 2023 hubungan mereka sudah baik-baik saja. Ya, dengan suaminya, bahkan dengan almarhumah juga sudah baik-baik saja. Iya. Hal ini terjadi kenapa? Karena itu tadi ya, ada postingan yang didramatisir lah, TikToknya muncul. TikTok yang belum dihapus. Jadi di Instagram sudah dihapus. Nah, jadi muncul lagi berita-berita yang seperti itu. Tolong dihentikan. Sudah cukup ya, sudah keterlaluan. Kita akan melakukan upaya hukum, tindakan hukum kepada para pihak yang terus-menerus menteror klien saya, ya, yang terus-menerus menyebutkan fitnah-fitnah ya yang tidak benar terhadap klien saya, ya, itu akan kami lakukan upaya hukum. Bukan apa-apa ya. Kembali saya bilang, ini bukan masalah Mbak Ica pribadi, tapi keluarga Mbak Ica, keluarga besar Mbak Ica, ada suaminya ya, ada anaknya, suaminya juga bekerja kemana-mana, itu kan nggak enak banget ya dituduh santet. Jadi kepada para pihak tolong stop, dihentikan ya, nggak usah diperpanjang lagi masalah ini. Kalau kalian punya bukti bahwa memang klien saya melakukan santet, apalagi sampai 10, luar biasa itu. Dukunnya di mana itu ya? Ya kejiwaan lah. Kejiwaan lah, mental, kejiwaan. Saya punya anak-anak, punya suami, punya keluarga gitu. Maksudnya ini benar-benar berita yang sangat keji banget gitu loh. Maksudnya fitnahnya benar-benar keji ya, benar-benar luar biasa gitu. Nyantet orang sampai meninggal. Aduh. Gitu. Bersedia banget. Bersedia banget, udah gitu aja. Karena saya tidak melakukan. Alhamdulillah manjur ya kan? Iya. Saya tidak pernah menulis itu. Itu ditambah-tambah aja, digoreng-goreng sama netizen karena saya tidak pernah menulis itu. Ya seperti itulah. Ya sangat terpengaruh. Ya sangat terpengaruh ya. Ketemu saya aja. Ya pasti khawatir lah, nggak nyaman. Ketemu saya aja malam diam-diam gitu kan, karena ngerasa gimana ya, nggak nyaman lah dengan berita. Nggak nyaman banget lah gitu, karena ini beritanya benar-benar sangat, menurut aku sadis ya. Apalagi fitnahannya santet gitu, apalagi kita nggak pernah melakukan. Satu Indonesia itu menyerang saya gitu. Nggak nyaman banget saya, benar-benar nggak nyaman karena saya tidak pernah melakukan itu gitu. Banyak sih, cuman kan ya saya udah bilang ke Mbak Ica nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu dibaca. Kalau komen yang namanya netizen ya itu banyak sekali komen-komen yang sangat menyerang pribadi Mbak Ica dan keluarga. Jadi memang saya tekankan ke klien saya untuk diabaikan masalah itu. Walaupun saya suruh abaikan, tapi namanya pasti kan kebaca ya Mbak ya. Apalagi saya udah bersumpah Al-Quran pas hamil ya. Bersumpah Al-Quran saat hamil itu bukan main-main ya. Bukan main-main loh, sumpah Al-Quran pada saat hamil itu taruhannya nyawa ya. Ketika lahiran taruhannya nyawa. Dan juga anak loh dalam perut gitu loh. Jadi benar-benar bukan main-main sumpah Al-Quran itu gitu. Sumpah Al-Quran apalagi lagi hamil. Itu aja sih gitu. Ngaruh banget. Gara-gara masalah kayak gini ASI saya jadi berkurang. Jadi nggak nafsu makan, ya kan, kepikiran. Kenapa tertuju pada saya semua gitu. Saya juga nggak ngapa-ngapain, nggak melakukan gitu. Dan ini dikarenakan ya udah karena memang cerita TikTok itu gitu. Kan udah baca tuh kan di Tribun juga tuh udah ada yang posting tuh katanya kan ada video beredar gitu. Terus dari banyaklah teman-teman yang udah teman-teman
artis selebgram yang udah membuat statement juga kan di media sosial kan. Jadi memang videonya sudah beredar ya sudah mau gimana lagi gitu. Kita kan juga nggak mau ngebantah itu media kan, itu kan medianya memang benar, videonya itu memang benar, yang siapa aja adalah, masa saya mau laporin orang ngomong-ngomong. Ada beberapa yang akan kita proses hukum ya, jadi memang karena sudah keterlaluan sih. Tunggu tanggal mainnya. Kita juga kan netizen kalau sebatas komen biasa mah ya udahlah ya, mungkin dia iseng gitu kan, siang nggak ngapa-ngapain ya udahlah dia asal komen gitu. Cuma kan kita lihat frekuensinya, seberapa sering dia memojokkan klien saya, seberapa sering dia memfitnah klien saya, seberapa jauh tindakannya, apakah dia membantu menyebarluaskan fitnah itu, ya kan? Yang didapat tanpa ada saksi dan bukti yang kuat, kemudian asal forward, nah itu pun akan kita